Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita acara talk show kita sekarang bersama Ustadz Asep Sofa Maulana, dan beliau pun salah satu pendakwah di kalangan milenial gitu kan, Masya Allah. Nah sekarang kita terhubung dengan Ajengan Asep gitu, Masya Allah ya, dari Sukabumi. Assalamualaikum Ajengan Asep. Assalamualaikum. Halo. Nah, kita tunggu Ajengan Asep terlebih dahulu. Kita talk show ini insya Allah rutin setiap hari Ahad dan hari Senin ya. Oke, alhamdulillah udah masuk ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ajengan Asep. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ajengan? Alhamdulillah, Ustadz. Ya. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita telah bergabung dengan Ustadz Asep Sofa. Ustadz Asep Sofa ya, dari Sukabumi, salah satu pendakwah milenial juga ya, Masya Allah. Dari Amin. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang mungkin kita tanya-tanya dulu ya terlebih dahulu. Oke. Ustadz, sejak kapan Ajengan sejak kapan jadi pendakwah ini nih di kalangan milenial nih? Karena Ana sering lihat ini kan di postingan termasuk pernah ceramah di Al-Masriyah gitu. Ya, kemarin itu baru. Ya, ini alhamdulillah sejak tahun berapa ya, memberanikan diri untuk berdakwah ya, melalui salah satunya ya melalui ceramah, kemudian melalui acara-acara itu dari tahun 2017 lah. Masih baru ya. Ya, dari situ memberanikan diri karena memang ada yang mengundang dalam acara. Waktu itu kalau tidak salah kegiatannya pertama kali itu peringatan Isra Mi'raj. Betul. Ya, dengan ilmu seadanya, belajar untuk menyampaikan apa yang telah saya dapatkan begitu. Masya Allah. Berarti ini salah satu berceramah ini adalah salah satu belajar yang paling efektif gitu. Berarti ini semua sama-sama belajar gitu ya. Betul. Nah, betul, dan mungkin, memang tidak gimana terus Jat? Ya, intinya sih mengamalkan itu kan bukan berarti hanya menyampaikan saja, tapi mengamalkan itu adalah mengerjakan apa yang kita dapat gitu. Itu yang paling utama sih. Setelah kita betul-betul mengamalkan, bisa mengamalkan dan mengerjakan, barulah kita mengajak orang. Jadi kalau kata guru saya sih, kalau mau ngasih barang itu harus yang baru. Tetapi kalau ilmu itu harus yang udah lama, artinya yang sudah memang kita kuasai dan kita kerjakan gitu. Masya Allah ya. Nah, mungkin metode
metode ajengan yang antum lakukan ketika berdakwah itu metode apa itu? Kan ada yang metode lewat nasyid, ada yang metode lewat ini gitu kan, kadang-kadang lewat lawakan dan sebagainya gitu. Gimana? Iya, alhamdulillah sih memang grup nasyid juga waktu itu pernah gabung. Kemudian ya kalau ada yang memang mengundang untuk acara tablik juga alhamdulillah kalau memang dipercaya alhamdulillah suka mengisi juga gitu. Oh, Ya selebihnya sih menyesuaikan. Kalau memang kalangannya di kalangan yang menyukai seni, kadang-kadang saya juga gunakan media seni untuk mencoba menyampaikan. Jadi tidak hanya ceramah saja. betul-betul. Mungkin lewat seni gitu ya, Masya Allah. Mungkin ada yang Iya, lewat musik, ada yang lewat ini gitu kan. Apalagi betul. sekarang apa ya? Sekarang di zaman era 4.0 gitu kan, masa milenial gitu. Nah, gimana sih cara menghadapi apa ya? Para pendakwah ini cara menghadapi orang-orang milenial gitu kan seperti kita-kita yang umur 20 ke atas gitu. Gimana tuh kita menghadapi para pendakwah ini? Ya, sebetulnya sih konsep konsep para pendakwah dulu, para pendakwah dulu itu bisa kita gunakan sebetulnya melalui konsep budaya. Jadi kita tidak harus memaksakan ya harus begini gitu, harus harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Kita mencoba masuk lewat apa yang mereka senangi gitu kan. Nah, kalau misalkan di antaranya ada kaum milenial ini kan seneng sama musik. Nah, apa salahnya kita gunakan juga media musik ini untuk bisa menyampaikan dakwah kepada mereka gitu. Hmm, Karena kan yang penting itu isinya. Ya, betul. kalau kalau musiknya kan alat gitu ya. Kalau musiknya alat, artinya alat itu bagaimana orang yang menggunakannya gitu kan. Kalau digunakan untuk kebaikan, ya insya Allah mungkin bisa bermanfaat. Tetapi kalau digunakannya untuk sebatas apa namanya, hanya ekspresi kebebasan, kemudian juga dicampuri dengan minuman keras atau mohon maaf dengan untuk apa seksual dan lain-lain, ya berarti media itu menjadi jelek. Ya, ya, ya. Ya mungkin ya banyak banyak berbagai cara ya untuk berdakwah gitu kan Betul. ada yang lewat musik juga ada yang lewat nasyid juga dan ada yang Ya, biasa-biasa saja gitu kan. Nah mungkin ini kemarin apa ya ceritanya gimana sih apa ya sampai pernah dipanggil ceramah di Al Masriyah gitu kan sambil apa tuh nah, sambil bernasyid gitu gimana ceritanya tuh? ya kebetulan alhamdulillah bulan Februari lalu saya dipanggil oleh Allah untuk ibadah umroh. Bulan Februari itu tanggal 10 ya. Nah, saat itu saat saya posting keberadaan saya di Mekah, dosen saya, salah satu dosen saya ini komen gitu. Nah, kemudian beliau katanya lagi ini kan lagi persiapan untuk satu abad Al-Masuriyah, itu salah satu agendanya adalah 1920 mubalik kan. Betul. Ingin menampilkan sekian ribu, tetapi memang itu tidak mencapai target. Dan alhamdulillah dari para santri dan juga alumni Almas Surya turut berpartisipasi. Nah, salah satunya saat itu saya diminta juga sama beliau untuk turut mengisi begitu, untuk memotivasi teman-teman santri di Almas Surya. Oh, Masya Allah Begitu. ya. Masya Allah ya. Dan kebetulan Ana pun juga salah satu alumni Almas tahun 2017 yang pada satu abad ini gak ada berada di Almas Suriah, berada di Kuwait gitu kan. Makanya sering Alhamdulillah. sering lihat ini kan statusnya Kang Daden Sukendar gitu kan. Oh, Iya, betul. aset sopa siapa Masya Allah gitu kan. Ceramah lewat musik dan juga ya mungkin kalau para milenial ya cepat diterimanya gitu kalau lewat musik gitu kan. Iya. Ya karena memang tidak bisa dihindari sih ya kalau musik kan
Setiap orang punya kesukaan lah masing-masing ya. Betul, betul. Apalagi kan dengan punya handphone itu ya salah satunya pasti ada musiknya gitu, ada unsur musiknya. Nah, saya mencoba itu aja sih, mencoba mengarahkan atau menggunakan media ini sebagai salah satu metode untuk dakwah aja gitu. Tidak sepenuhnya juga gitu. Tidak sepenuhnya ya, Masya Allah. Mungkin ketika ajengan ini ceramah di Al-Masriyah gitu kan, respon daripada santri bagaimana gitu kan? Terus juga respon dari para asatidz juga kayak Kang Bakang, kayak Kang Dasuk juga gitu kan. Bahkan ajang ini ceramah di ini kan di lapangan utamanya kan? Betul. Ya, justru waktu itu eh para santri itu asalnya diamnya di ini kan karena memang sempat hujan. Jadi ba'da Isya itu acara tetap jalan tetapi hujan, gerimis lah. Nah, waktu saya datang kemudian sampai acara puncaknya itu santri-santri itu sebetulnya di pinggir-pinggir, nggak ada di tengah lapang gitu. Nah, saya coba ajak aja dulu gitu. Teman-teman, ini momen berharga bagi saya, jadi saya ingin lebih dekat sama teman-teman. Saya minta teman-teman untuk bisa ke depan gitu. Nah, akhirnya para santri itu maju ke depan, berlarian ke depan, alhamdulillah pada mau mengikuti sampai selesai gitu. Ya ditambah dengan saya bawa pemain gitar, ya membawakan beberapa lagu, salawat juga gitu. Dan sempat kolaborasi juga sama teman-teman hadroh di belakang. Allah Karim. Itu sih Ustaz. Ya, ya kan apa ya? Ya saking ingin apa ya, ingin tahu apa ya secara detail dari ajengan langsung gitu kan, dari sisi acara-acara satu abad Al-Masriyah juga gitu kan. Bahkan saya sendiri kan tidak bisa apa ya menyaksikannya gitu. Hanya bisa di live streaming aja gitu kan. Bahkan sampai antusiasnya gitu kan, antusias santri gitu kan terhadap ajeng itu, Masya Allah gitu kan. Ya, alhamdulillah. Dan memang kebetulan pas kegiatannya di lapang gitu. Kalau memang di masjid juga saya tidak tidak pakai musik. Kalau memang di masjid waktu itu kan Kang Daden yang nyuruh. Beliau suruh Kang Asep coba bawa gendong gitarnya ke sini katanya gitu. Oh, Makanya saya lihat oh kita di lapangan. Kalau kalau di masjid saya nggak mungkin main gitar. betul betul betul. Nah, Jadi memang nah gini ya, menyesuaikan sih. betul. Sekarang ini kegiatan ajengan apa aja nih sekarang nih? Kegiatan sekarang, apalagi di masa Kalau pandemi ini sekarang gitu di kan? rumah, iya betul. Memang kita juga menyesuaikan dengan aturan pemerintah ya, karena beberapa acara juga sempat sudah mengundang, sudah ditentukan tanggalnya, tetapi izin Allah ya kita terkena pandemi ini kegiatannya tidak berjalan. Jadi ada beberapa juga dibatalkan gitu ya. Ada yang diganti juga dengan kajian online gitu. Ya menyesuaikan saja sih. Kalau aktivitas sekarang memang masih belum stabil juga di Indonesia, di Sukabumi. Ya, ya, ya. Baru-baru sekolah juga ada yang baru mulai KBM lagi, tapi masih ada yang belum gitu. Jadi masih menyesuaikan lah. Masih menyesuaikan gitu kan ya. Berarti sekarang ini kegiatan di rumah gitu kan. Kalau ada panggilan ngaji online, ya jalan gitu ya, ajengan ya. Tuh, iya. Dan memang sih saya juga kan masih belajar, masih mondok juga, jadi ya saya juga ikut kajian di pondok juga gitu. Masya Allah Ya ya. sambil lah. Sambil berarti kalau Sukabumi masih alhamdulillah ya udah zona biru ya sekarang ya. Mau zona hijau. Kalau kalau kota sih sudah, kalau kota, kalau kabupaten masih eh, belum efektif. Belum Kalau efektif. kota katanya sudah dibuka. Ya. Oh, sudah dibuka. Ya 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 ya. Berarti ajengan sekarang terletak di daerah mana Sukabuminya nih? Saya dekat Cisaat, Caringin. Oh, Caringin. Ya, Allah Akbar, lupa lagi. tetanggaan ya. Lupa lagi. Karena udah lama Lupa di lagi ya. luar. Karena Masya Allah. udah lama di luar jadi apa ya? Ajengan ya jadi lupa daerah gitu. Ini orang mana? Masya Allah. Sudah berapa tahun? Anak hampir setahun lah gitu. Ya?
Hampir setahun. Masya Allah. Hampir setahun Insya gitu. Allah sudah banyak ilmunya. Nah, makanya nih makanya Ana buat talk show jauh-jauh dari tanah air gitu. Untuk apa? Ngundang dari tanah air gitu kan? Ngundang dari Ya, tanah air juga, terus juga dari mahasiswa-mahasiswi yang dari luar negeri juga ya. Anak unjang juga ajengan ya, gitu kan. luar biasa. Ya, luar biasa ya. Mungkin apa ya? Mungkin para apa ya? Ketika Ramadan yang lalu ajangan gitu. Mungkin kegiatan apa saja saat selama Ramadan ini di masa pandemi ini. Biasanya kan ngimam taraweh di ini di kemana-mana gitu kan, tarling gitu istilahnya. Kalau di masa pandemi gimana tuh ajangan? Ya, betul. Memang waktu tahun lalu saya ada jadwal di Masjid Besar At-Taqwa Nagrag. Tetapi untuk tahun ini saya juga ada jadwal, tapi ya di kampung halaman gitu, di musola terdekat rumah. Karena memang di sana kan yang jadi imamnya 3 orang tuh, termasuk ayahanda ya. Ayahanda saya juga beliau imam, jadi katanya ya udah Asep bantu di sini. Jadi kita bagi tuh 30 hari sama 3 orang 10 hari satu orangnya gitu. Jadi saya kebagian 10 hari pertama waktu itu alhamdulillah eh, ya di tempat saya sendiri lah. Kalau kemarin-kemarin sempat di luar gitu. Kemarin sempat di Ya ada luar. hikmahnya juga. Mungkin kira-kira hikmahnya apa tuh? Hikmahnya di masa pandemi ini untuk para milenial khususnya gitu kan? Ya, sebetulnya banyak sih sebetulnya banyak waktu kita yang luang untuk kita pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Tapi kan ya yang namanya rasa malas dan juga godaan itu kan banyak ya. Malah kita lebih banyak main handphone. Tetapi kalau memang main handphone kita kita coba atur waktu lah. Ya ada waktu memang untuk main handphone misalkan 3 jam sudah cukup 3 jam. Nah selebihnya kita ada waktu 1 jam untuk baca Quran, untuk misalkan kita perbanyak salawat gitu. Sebetulnya itu hikmah paling besar gitu, karena kita nggak kemana-mana kan, lebih Betul, banyak betul. di rumah. Ya, ya. Jadi hikmahnya kalau kalau kata ahli tasawuf mah banyak uzlah gitu kan. Uzlah itu artinya Iya mengisolasi betul, diri, uzlah ya. mengi- Ah, mengisolasi uzlah diri sama gitu. kholwat ya. Betul, betul. Kalau kata istilah tasawuf mah gitu kan. Betul. Riyadhah namanya kan untuk Betul, melatih diri betul. memperbanyak berduaan dengan Allah dan Rasulullah. Ya, betul sekali ya. Jadi intinya kalau hikmahnya di sini aja adalah memperbanyak uzlah di masa pandemi ini, apalagi ketika ulil amri kita nih, ulil amri dimanapun berada itu itu menyuruh kepada kita agar tetap di rumah. Nah, kita gunakan untuk beruzlah. Uzlah itu adalah mengisolasi diri dan untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, Betul. gimana sih cara beruzlahnya? Ngaji Quran, ngapal Quran, terus juga banyak sholat sunnah dan banyak peramalan ibadah sunnah gitu kan. Nah, banyak sekali cara-cara uzlahnya gitu. Ya kan, ajangannya. Betul. Terus, ya betul. Intinya kita dikasih waktu 24 jam oleh Allah. Dikasih waktu 24 jam oleh Allah ini ya sebisa mungkin ya kita juga perbanyak untuk mengingat Allah begitu kan. Karena apapun yang kita kerjakan pasti dihitung nantinya kan. Betul, betul. Pemalatus alunna yauma idzin anin naim. Ya, Pasti ada perhitungannya. ya, ya, masya Allah ya. Terus Ustadz ada ini pertanyaan selanjutnya kan. Ini di daerah Caringin gitu kan. Kalau ini kan dari sisi PSBB itu udah ada pelonggaran belum tuh di daerah kabupaten itu? Kalau di kota kan udah efektif gitu kan. Kalau di kabupaten gimana? Gimana? Eh, Gimana nih kebijakan, maksudnya kebijakan kabupaten misalnya PSBB ini agak pelonggaran atau Ya. tidak tuh untuk daerah kabupaten nih? Oh ya, ya alhamdulillah
sebetulnya semua semua aspek juga mengikuti aturan ya, tetapi memang ada sebagian yang masih diperbolehkan beraktivitas ya, makanya terkadang sih di mata masyarakat ada beberapa kecemburuan sosial lah ya, karena sebagian yang lebih didulukan diliburkan adalah dari bidang pendidikan gitu. Sementara yang lainnya seperti ada beberapa pabrik yang masih berjalan, kemudian juga tempat-tempat hiburan masih berjalan saat itu gitu kan. Nah, kenapa kok kok pendidikan dan keagamaan dulu yang pertama ditutup begitu kan? Nah, itu yang mungkin beberapa menimbulkan kekecewaan. Tapi alhamdulillah udah 1 minggu ini mungkin masjid-masjid yang di pinggir jalan itu sudah mulai buka lagi, Jumatan lagi, sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah. Insya Allah ya. Secara protokol kesehatan. Kuwait pun di negara Arab lain udah buka masjid, tinggal Kuwait doang yang belum buka masjid. Buka masjidnya itu hari Rabu Kuwait insya belum ya? Allah. Belum. Oh, Karena sangat ketat aturannya gitu kan. ya, Kalau luar Kuwait itu biasa. gak ada, di Kuwait itu gak ada istilah pelonggaran gitu. Paling juga buka masjid agak lambat, terus Jumatannya juga belum diperbolehkan walaupun masjid udah dibuka gitu kan. Karena saking ketatnya gitu. Saking ketatnya gitu. Ya Mas, Ketat ya. ketat sekali. Berarti segala segala aktivitas di sana di rumah semua ya? Dia di rumah semua. Bahkan di pertengahan Ramadan lockdown 24 jam sampai tanggal Mas, 3 sampai tanggal 31 Mei. masih Lockdown lama 20 ya? udah buka sekarang tapi bertahap gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Oh, Sedikit. Sini tetap lockdown sih, start di sini tuh tetap lockdown, tapi lockdownnya parsial. Jadi boleh keluar tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi oh, waktu malam tidak boleh keluar. Nah, gitu aja. oh, Jadi ya, saking ya. ketatnya gitu. Bener-bener gitu kan. Insya Allah. Makanya Ya, ini ya karena mudah-mudahan ya, mudah-mudahan keadaan dunia ini membaik ya, pandeminya segera berakhir, amin amin. dan juga aktivitas-aktivitas yang lain termasuk utamanya aktivitas keagamaan, karena pasti karena kita ini kan agama Islam ini ya banyak berjamaahnya gitu kan, banyak Betul. berkumpulnya. Kalau memang yang dilarang adalah berkumpul ya tentu saja kegiatan ini juga menjadi terhambat begitu. Nah, semoga doa-doa kita diterima oleh Allah, Amin. segera berakhirlah pandemi ini begitu. Amin. Ya, Masya Allah ya. Jadi di negeri manapun gitu kan. Ya, kita pun juga ya sampai kerepotan. Pokoknya hanya apa ya? Yang kita andalkan itu bukan hanya obat vaksin tapi andalkan aja vaksin batin gitu alias doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, jangan ya. Betul. Ya, Ya, mungkin Ustadz ada pesan kesan untuk para pemirsa gitu kan? Ya, terakhir ini ada pesan gitu kan? Kadang kan hanya setengah jam atau apa gitu. Pesan kesan ya mungkin. ya. Eh, terutama untuk teman-teman kita, sahabat kita yang masih belajar, ya intinya sih karena pengalaman pribadi saya menuntut ilmu itu memang harus serius, harus sungguh-sungguh gitu kan. Dan juga kita takdim hormat kepada guru-guru kita dengan adab yang sudah diajarkan oleh para ulama, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, karena akan sangat menyesal ketika kita melewati tahapan-tahapan menuntut ilmu tetapi kita tidak serius begitu. Masya Allah. Makanya kan kita berharap, semua kita berharap bahwa kita ingin husnul khotimah, ya, berakhir dalam keadaan yang baik. Nah, untuk mencapai akhir yang baik itu tentu harus kita awali dengan yang baik. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, salah satu hikmahnya adalah
man asyraqat bidayatuhu asyraqat hinayatuh. Ya, jadi siapa yang baik di awalnya tentu akan baik di akhir. Nah, kita ini berada di ya sekarang ini adalah usaha-usaha untuk mencapai akhir yang baik. Makanya kita upayakan kegiatan-kegiatan kita itu yang baik sehingga Allah akhirkan kita dalam keadaan yang baik juga begitu. Masya Allah. Masya Allah, ini pesan yang sangat luar biasa. Masih ada tambahan nih pesannya Ustaz? Atau gimana? Ah, ya satu lagi sih, kita gunakan masa muda kita agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi selain terus kita mencoba berusaha untuk memperbaiki diri, perbaiki akhlak, menambah wawasan, akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, semuanya kita perbaiki dan kita senantiasa menjadi teladan, contoh untuk teman-teman kita yang lain. Karena ya dakwah itu kan artinya mengajak ya. Betul. Semua orang itu diwajibkan untuk mengajak, untuk dakwah. Walaupun dengan segala keterbatasan. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah kelebihan untuk bisa berbicara di depan umum. Mungkin saja seseorang itu pandai menulis. Nah, maka pergunakanlah kepandaian menulis itu untuk berdakwah juga kepada Allah gitu. Atau seseorang itu tidak pandai menulis, tidak juga pandai bicara, tetapi dia bisa menunjukkan tindakan-tindakan yang baik. Ya, contohnya misalkan rajin ke masjid, kemudian juga rajin baca Quran, sehingga nilai-nilai dakwah itu tidak terputus pada ceramah saja. Bahkan salah satu lagi yang lebih utama itu dakwahnya adalah dakwah birruh, yaitu dengan kekuatan ruh. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti tadi. Misalkan kalau kata Ustadz Azam tadi ada uzlah, ada riyadhah. Nah, itu juga adalah salah satu media dakwah kita. Ketika kita tidak bisa berbicara di depan orang, atau mungkin kita terbatas dalam tulis menulis, dalam hal yang lain, tetapi kita masih ada kekuatan yang paling luar biasa, yaitu adalah doa. Disebutkan ad-du'a'u silahul mu'min kan? Betul. Doa betul. itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi dengan kita berdoa juga itu salah satunya adalah berdakwah. Kita berzikir kepada Allah untuk mengimbangi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Kita perbanyak salawat kita untuk mengimbangi orang-orang yang tidak bersolawat atau lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak terbatas dakwah itu harus dengan ceramah. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakat atau kepandaian dalam berbicara. Begitu, Ustaz Azam. Semoga bermanfaat. Amin amin. Masya Allah, ini nasihatnya sangat luar biasa gitu kan. Jadi intinya dakwah ini berbagai cara gitu kan. Ada yang lewat ini, ada yang lewat ceramah biasa, ada yang lewat musik juga, ada yang lewat nasyid juga dan sebagainya. Dan ini berbagai metode dakwah banyak sekali gitu kan. Bahkan lewat tulisan pun juga jadi gitu kan. Ya Masya Allah ya. Betul. Terima kasih Ajengan atas ini ya. Untuk bergabung di talk show A Azam Menyapa gitu. Terima kasih Ajengan. Alhamdulillah. Nah, dan sama-sama Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Semoga ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga apa nih? Ya intinya semoga semuanya sehat ya. Di Kuwait juga semoga segera kembali normal aktivitasnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Dan doakan juga Indonesia juga kembali normal ya dengan pemimpin-pemimpin yang amanah juga ya. Mohon doa. Amin. Insyaallah ya. Jazakallah khair jaza. Nah, ya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita alhamdulillah ya, kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Asep Sofa ya dari Sukabumi. Itu salah satu pendakwah milenial gitu kan. Nah,
Mungkin bagi para milenial yang apa ya, yang bernotabene hobinya berdakwah ya, subhanallah gitu kan. Nah, sehingga kali dakwah ini banyak sekali cara-caranya gitu kan. Nah, insya Allah Ta'ala siapa saja yang saya sapa gitu kan, banyak sekali alhamdulillah yang nonton ya. Dan ini talk show ini alhamdulillah berjalan semulus mungkin gitu. Bagi yang di sini berapa orang ya, masya Allah, uh, kita tetap optimis ya. Artinya ketika ber, ketika berdakwah ketika berdakwah ini sangat luar biasa di sini ya. Mungkin kita tunggu siapa yang ada di sini. Oke, assalamualaikum yang masih nonton, assalamualaikum. Yang masih nonton, assalamualaikum. Kita masih ada waktu setengah jam lagi ya. Kita sapa-sapa siapa ya. Assalamualaikum. Dan juga nah, ini subhanallah ya, acara talkshow ini alhamdulillah berjalan seperti biasanya. Dan juga kita tetap optimis dan juga dalam berbagai hal, terutama dalam berbagai uh, cobaan yang kita hadapi sekarang ini, jadikanlah ujian ini sebagai anugerah dari Allah SWT, dan jangan jadikan sebagai musibah. Oke, memang ini hakikatnya musibah, tapi jadikanlah anugerah. Ketika kita jadikan anugerah gitu kan, maka nanti ke depannya tetap aja jalannya mulus dan bisa melaksanakan kehidupan seperti biasanya. Nah, insya Allah talk show pada hari Ahad atau hari Senin tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Masya Allah. Nah, kita tunggu siapa ya yang berada di sini ya, di IG. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memperkuat kembali bahwasannya insya Allah talk show tetap jalan setiap hari Ahad dan hari Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pembicaranya dari berbagai kalangan insya Allah ta'ala. Dan juga insya Allah ta'ala hari Ahad dan hari Senin jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga pengajian tetap jalan mulai 3 hari ya, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat kita insya Allah ngaji kitab Matan Takrib, atau juga Matan Abu Syuja fi fikih Imam Syafi'i. Insya Allah ta'ala kita kupas tuntas seputar fikih insya Allah ta'ala. Dan juga kalau hari Jumat insya Allah ta'ala ngaji apa di sini? Ngaji kitab, namanya kitab Risalatul Mu'awanah. Kita sapa dulu, ada yang dari Armenia ya, kita gabung. Assalamualaikum min Armenia, assalamualaikum, marhaba. Juga kita sapa yang lain ya, mungkin kita sapa. Assalamualaikum Najma, kita sapa ya. Assalamualaikum. Kita sapa, oke?
Itu hari Jumat kita ngaji Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawil Al-Haddad, insyaallah taala. Itu pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Itu ngaji Risalatul Mu'awanah itu tentang seputar apa? Seputar tentang adab, etika dan sebagainya. Dari tentang yakin, apa itu yakin, terus juga tentang niat, apa mana niat, terus juga adab tidur, adab ini dan sebagainya, insyaallah taala. Terus hari Sabtunya kita ngaji Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat atau WIB, ya. Nah, insyaallah taala minggu depan narasumbernya nanti dikasih tahu selanjutnya. Oke, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.